Provinsi Jambi adalah salah satu dari 3 provinsi yang menjadi fokus koridor ekosistem rimba. Program rimba merupakan bentuk perhatian dari lembaga dunia, GEF, dan UNEP, yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan fasilitasi perencanaan penggunaan lahan di kawasan perdesaan dan memperkuat partisipasi dan kapasitas masyarakat peduli API. Dilakukan oleh tim KRIS dengan fokus di Desa Pandan Sejahtera dan Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Desa Rantau Panjang dan Desa Seponjeng di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Keempat desa ini berada di dalam klaster 2 ekosistem koridor rimba. Ekosistem koridor rimba sendiri mencakup di 3 provinsi, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Di bagian timur koridor ekosistem rimba, terdapat lahan gambut yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Sebagian besar lahan gambut ini tengah mengalami degradasi hutan akibat kebakaran. Sementara itu, dari sisi penggunaan lahan, telah tumbuh berbagai konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri, dengan kanal-kanal yang tersebar di sepanjang area gambut. Banyaknya kanal-kanal ini menyebabkan drainase yang tidak terkendali, yang pada gilirannya menyebabkan kekeringan gambut. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi setiap musim kemarau. Kami selaku warga desa merasa rugi terdampaknya oleh kebakaran ini, seperti perkebunan kelapa sawit, cabai, banyak lagi seperti tanaman yang lainnya. Nah, jadi kami menghimbau juga seluruh masyarakat agar kebakaran ini tidak terjadi lagi dan kita jaga bersama-sama hutan kita. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam pelaksanaan program rimba, KRIS, yang merupakan konsorsium rimba Sumatera, terlibat dalam kegiatan fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif di kawasan perdesaan, khususnya di lahan gambut. Selain itu, KRIS juga menguatkan masyarakat peduli API di 2 kabupaten, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, yang berada di klaster 2 koridor ekosistem rimba. Tahapan pertama yang dilakukan KRIS adalah melaksanakan sosialisasi program dan sekaligus padiatapa yang melibatkan semua pihak. Pada tahap ini, KRIS memastikan semua pihak memahami tujuan dan pelaksanaan program, serta membangun kerjasama yang baik untuk mendukung kelancaran program. Proses perencanaan penggunaan lahan di kawasan perdesaan dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Langkah-langkah utama yang dilakukan tim KRIS dalam proses perencanaan ini. Tahap pertama adalah analisis data sekunder, yaitu pengumpulan informasi mengenai karakteristik lahan, kondisi lingkungan, serta faktor sosial, ekonomi, dan politik yang ada di desa. Setelah itu, tahap berikutnya adalah membentuk tim Pluper Desa. Tim ini terdiri dari perwakilan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang kondisi lokal dan kebutuhan desa, yang akan berkolaborasi untuk merancang rencana penggunaan lahan. Di tahap berikutnya, dilakukan FGD, Focus Group Discussion, Tim Plug, di mana tim melakukan diskusi untuk merumuskan visi dan misi serta tujuan penggunaan lahan ke depan. Dalam diskusi ini, mereka juga menyusun beberapa skenario penggunaan lahan yang nantinya digambarkan dalam sketsa. Selanjutnya, dilakukan coaching klinik untuk memberikan pelatihan kepada tim Plug Desa. Pada tahap ini, tim dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar perencanaan yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah itu, dilakukan survei dan pengumpulan data spasial dan sosial. Tim melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data tentang kondisi lahan dan informasi sosial yang penting untuk menyusun rencana tata guna lahan.
Dengan data yang sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data dan sinkronisasi data. Di sini, semua informasi dianalisis dan diselaraskan agar data yang digunakan dalam perencanaan akurat dan konsisten. Setelah data dianalisis, dilakukan musyawarah. Di sini, masyarakat bersama tim PLUK membahas hasil analisis data dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Musyawarah ini menjadi forum penting untuk mendapatkan persetujuan dan masukan dari warga desa. Pada tahap ini, dilakukan diskusi hasil survei dan pengolahan data untuk menyusun rencana tata guna lahan desa. Dalam diskusi ini, tim dan masyarakat bersama-sama merancang bagaimana sebaiknya lahan digunakan di masa depan untuk mendukung kesejahteraan desa. Tahap terakhir adalah kembali mengadakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana tata guna lahan yang telah disusun. Pada musyawarah ini, semua pihak memberikan persetujuan akhir terhadap rencana yang telah dibuat. Dalam memperkuat partisipasi dan kapasitas masyarakat peduli API, KRIS memulai dengan melakukan survei pengumpulan data terkait kondisi aktual MPA, masyarakat peduli API, dan juga mengadakan workshop untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman MPA terkait kesiapan mereka jika terjadi kebakaran di lahan hutan dan gambut di sekitar mereka. Melalui kegiatan ini, masyarakat, bersama pihak terkait, akan menggali potensi yang mereka miliki, serta memahami tantangan dan hambatan yang ada. Workshop ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan kebakaran di wilayah mereka, dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan mencari solusi atas kelemahan yang ada. Setelah semua teridentifikasi, dilakukan pelatihan untuk menguatkan MPA yang fokus pada cara-cara dan teknik memadamkan api di lahan gambut. Selamat siang semuanya, saat ini kita sedang berada di Desa Pandan Sejahtera. Saat ini kita melakukan simulasi pemadaman api ketika terjadi kebakaran baik di kawasan gambut maupun di kawasan hutan lindung ya. Pagi kita sudah mendapatkan pengarahan dari para narasumber kita bagaimana teknik-teknik pemadaman api dan juga mengenali titik-titik api di kawasan gambut karena memang sangat berbeda dengan kebakaran di kawasan lainnya. Jadi untuk itu tadi kita sudah mendapatkan beberapa teori dan juga mendapatkan beberapa materi bagaimana sebenarnya teknik pemadaman api yang paling tepat untuk kawasan gambut. Nah, ini sangat bermanfaat Bapak Ibu mengingat kawasan gambut itu sangat rentan dengan kebakaran terutama di musim kemarau, sehingga memang ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapan ataupun kapasitas para komunitas masyarakat peduli api. Adapun kendala yang mereka hadapi selama ini adalah bagaimana ketersediaan dana ketika mereka sedang beroperasional di lapangan, termasuk dana-dana untuk langsung dan juga untuk peralatan mereka. Jadi untuk itu mereka sangat membutuhkan pendanaan yang senantiasa ada di sepanjang tahun, mengingat memang di sepanjang tahun pasti akan ada kebakaran di kawasan gambut. Pandan Sejahtera, masyarakat peduli api, karena resiko yang ada di desa kita itu tak lain dan bukan karena kita tuh sering mengalami adalah kebakaran lahan dan hutan. Kami sebagai ketua MPA, harapan kami diantaranya ialah kami ingin mandiri, menginginkan yaitu salah satu dunia usaha yang bisa untuk mensejahterakan anggota kami sehingga anggota kami melaksanakan tugas sebagai MPA itu bisa maksimal. Itulah harapan kami.